Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, bahkan sedang memberikan kita nikmat dan akan memberikan kita nikmatnya. Maka selaku hamba senantiasa agar kita selalu meningkatkan rasa kesyukuran kita, baik itu dari lisan maupun perbuatan maupun akhlak kita kesehariannya, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dengan sepenuh hati dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah kita dapat menikmati dan merasakan indahnya Islam, indahnya iman, indahnya hidayah Islam tersebut. Yang mana beliau telah menyampaikan dan beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Baiklah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membicarakan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta hakikat ubudiyah kita kepadanya. Dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada suatu hari 3 orang sahabat datang ke salah satu rumahnya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengetuk dan berkata, mereka bertanya kepada istri-istrinya Nabi tentang ibadah apa yang dilakukan oleh beliau, ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bisa mengikutinya. Mereka bisa meniru mengikutinya dan berharap dengan mengikuti ibadahnya Nabi, kesempatan untuk masuk surga itu lebih besar. Maka istrinya menjawab dan menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu beribadah. Setelah selesai menceritakan bagaimana beliau beribadah, 3 sahabat ini terheran-heran. Kok bisa ibadahnya itu hanya sedikit? Mereka menganggap bahwasannya ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu terlalu sedikit. Akan tetapi setelah mereka berbicara dan berbincang-bincang, mereka menganggap pantas saja. Beliau adalah Rasul dan beliau adalah Nabi yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, bahkan diberikan fasilitas untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka mereka dalam berbincang mereka memutuskan, kalau kita mengikuti seperti ibadahnya Nabi, kita bisa jadi tidak mendapatkan jaminan itu karena merasa hanya sedikit. Akhirnya mereka bertiga saling bercakap, saling mengutarakan keinginan-keinginan dan azimah untuk memperbanyak ibadah agar kesempatan masuk surga lebih besar lagi. Sahabat yang pertama mengatakan, qala ahaduhum, amma ana fa usallil laila abadan. Saya demi Allah akan sholat malam semalam suntuk, tidak istirahat. Setelah isya sampai subuh, tidak akan istirahat. Kemudian yang kedua, wa qala al-akhar, sahabat yang kedua berkata, wa ana asumud dahra abadan. Dan saya akan puasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Tidak ada hari di mana saya tidak puasa. Hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, bahkan sampai setahun dan bertahun-tahun yang akan datang saya akan selalu puasa. Kemudian sahabat yang ketiga mengatakan, amma ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Saya tidak akan menikahi wanita dan saya akan fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika perkataan itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas apa sikap beliau? Apa respon beliau? Apakah menyanjung mereka bertiga ini dengan semangatnya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, atau sebaliknya bahkan memberikan peringatan atau memberikan arahan
membenarkan atau mengoreksi perkataan-perkataan tiga sahabat ini. Ja'a ilaihim faqala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka bertiga ini. Seraya berkata, antumul ladina qultum kada wa kada. Apakah kalian bertiga yang waktu itu datang ke rumah istri saya dan berkata dan bercerita ingin beribadah seperti ini, seperti ini? Kemudian para sahabat menjawab, iya, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, amma inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu wa atqakum lah. Ingat, di sini kita perlu menggarisbawahi bahwasannya Rasulullah mengklaim dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga sudah mengklaim bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang apa? Akhsyakum lillah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta atqakum lahu, dan orang yang paling bertakwa di antara para sahabat dan di antara orang-orang. Kemudian selanjutnya apa beliau? Apa yang akan beliau katakan? Lakinni, di sini bentuk peringatan dan bentuk sangkalan terhadap tiga sahabat yang tadi. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku itu puasa dan aku juga ada hari yang tidak puasa. Beliau tidak puasa setahun penuh. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya yang kedua, wa usolli wa arqud, dan aku itu juga sholat malam dan aku juga tidur juga. Pada malam hari saya itu sholat, saya juga istirahat. Kemudian yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Sama sekali saya tidak mengiktizal mereka, saya tidak berpisah dan saya tidak menikah, tapi saya menikahi wanita juga. Kemudian selanjutnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak dari golonganku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, hadis agung yang memberikan kita pelajaran ibrah fi sibaqis sairina ilallah, untuk berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu digarisbawahi, berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan memperbanyak kuantitas ibadah kita, akan tetapi dengan apa? Dengan kualitas yang ada pada ibadah yang kita lakukan, yaitu ubudiyah. Al-qulub al-ubudiyah allati tujadu fil qulub. Jadi sifat keimanan, kemudian ketakwaan, ketundukan, kemudian kekhusyuan kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dalam diri kita, kemudian diimplementasikan dalam kegiatan ibadah, amaliyah ibadah, itulah yang menjadi ukuran utama sibaq ilallahi taala, atau berlombaan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memperbanyak amal ibadah itu baik. Akan tetapi itu bukan poin utama kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Memang amal ibadah amaliyah kita itu memang salah satu untuk menujunya, dan itu adalah bentuk implementasi dari ubudiyah kita. Akan tetapi perlu diingat, kita jangan sampai memisahkan antara ibadah kita dan ubudiyah kita, karena dia harus berjalan beriringan, harus selalu beriringan, tidak boleh berpisah. Apabila seseorang hanya menjalankan ibadah saja tanpa ada ubudiyah di dalamnya, selayaknya dia melaksanakan kewajiban saja, hanya sebatas kewajiban, rutinitas, tidak ada nilainya. Akan tetapi bagaimana sebaliknya kalau seseorang hanya mengedepankan ubudiyahnya saja tanpa amal ibadah, itu pun juga salah. Karena dia hakikatnya dia tidak melaksanakan kewajiban. Maka yang baik adalah, yang pas adalah kita melaksanakan keduanya dengan sepenuh hati. Melaksanakan ibadah amaliyah, memperbanyak juga ibadah amaliyahnya. Akan tetapi perlu diingat dan sangat perlu sekali diingat, harus didampingi dengan ubudiyah. Maka insya Allah semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa ibadah kita selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
dinilai di mata Allah sebagai ibadahnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.